Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Ayu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibu. Nah Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau periksa kehamilan. Kalau mau periksa Iya. kehamilan ya Bu ya. Kalau begitu Ibu boleh tahu dengan namanya siapa Ibu? Dengan Ibu Cucu. Umurnya berapa tahun Ibu? 25 tahun Ibu. Alamatnya? Alamatnya Kampung Karangtengah. Sukunya Ibu? Sunda. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Rumah tangga ya Bu ya. Pendidikannya Ibu Mam? SMA. SMA. Ibu kalau golongan darahnya sudah tahu Ibu? B. OB ya Bu ya. Ibu maaf, untuk nama suaminya siapa ya Bu ya? Namanya Tuan Asep. Alamatnya? Alamatnya sama. Umurnya Ibu? Umurnya 26. 26 tahun ya Bu ya. Sukunya Ibu? Sama-sama. Kalau untuk pekerjaannya? Wira swasta. Pendidikannya Ibu maaf? S1. Satu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang di dalamnya juga nanti ada pemeriksaan lab ya Bu ya. Nah tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah ada kejanggalan atau keanehan pada Ibu maupun janin. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini Bu? Sedia. Kalau bersedia, silakan untuk ditandatangani di sini Bu. Baik Ibu, sebelum pemeriksaan boleh saya tanya-tanya dulu? Boleh. Baik Ibu waktu haid pertamanya umur berapa Ibu? 12 tahun. 12 tahun ya Bu ya. Siklusnya bagaimana Ibu? Teratur atau tidak? Teratur. Lamanya berapa hari biasanya? 7 hari. 7 hari ya. Baik Bu. Biasanya dalam seharinya berapa kali ganti pembalut Bu? 3. 3 kali ya Bu ya. Kalau untuk hari pertama haid terakhirnya Ibu masih ingat? Masih 8 Juni 2023. Baik Ibu. Kalau begitu. Kalau untuk riwayat kehamilan saat ininya Ibu merasakan apa Ibu? Sering pusing Ibu. Ibu sudah tahu berapa bulan sekarang Ibu? Sudah Ibu. Sudah berapa Ibu? 36 minggu. 36 minggu ya Bu ya. Bagaimana Ibu berat janinnya? Apakah Alhamdulillah aktif. Alhamdulillah ya Bu ya. Frekuensi geraknya Ibu suka hitung nggak dalam seharinya? Biasanya 10 sampai 15. Oh iya Bu, baik. Kalau dulu merasakan gerak janinnya di usia berapa minggu Ibu? 4 bulan. 4 bulan ya Bu ya, 4 bulan. Keluhan dari trimester sebelumnya apa Ibu? Kalau di trimester 1 mual sama pusing. Kalau trimester 2 nggak ada alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau sekarang cuman pusing aja Bu. Pusing aja ya Bu ya. Ibu ini anak yang keberapa Ibu? Yang ke pertama. Pertama. Pernah keguguran tidak Bu? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu maaf dulu pernah dilakukan pemeriksaan genitalia mungkin atau dilakukan operasi Ibu? Pernah genitalia? Tidak pernah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu sedang dalam pengobatan tidak Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Ibu punya riwayat penyakit seperti asma yang kayak gitu Bu? Tidak. Nggak ada ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk keluarga bagaimana Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu pernah melakukan kontrasepsi? Iya. Pernah. Apa Ibu? Suntik 1 bulan. Suntik 1 bulan. Berapa lama Ibu? 5 bulan. 5 bulan ya Bu ya. Ada efek samping nggak Bu terhadap suntiknya ini? Pas waktu KB itu siklusnya agak-agak teratur. Agak-agak teratur ya Bu ya. Ibu imunisasi tetanus toksoid udah berapa kali Bu? 2 kali. Baik Ibu. Ibu maaf, ini pernikahannya di KUA atau di mana Bu? Di KUA. Di KUA ya Bu ya. Sudah berapa lama Ibu ini nikahnya? 5 tahun. Ini pernikahan yang keberapa Ibu? Yang pertama. Ini yang pertama ya Bu ya. Ibu bagaimana respon keluarga terhadap kehamilannya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Menerima. Menerima ya Bu ya. Ibu ada nggak Bu pengaruh? Ada mungkin seperti 7 bulanan, 4 bulanan, ada nggak Bu? Enggak, ya ada 7 bulanan. Ada ya Bu ya. Bagaimana Ibu pola makannya? Biasanya sehari ini berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali ya Bu ya. Minumnya bagaimana biasanya? Alhamdulillah 18 per hari atau 12 ya. gelas. Iya. Ada keluhan nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Ibu tidak bekerja berarti di rumah aja ya Bu ya? Iya. Kalau di rumah biasanya ada yang membantu gak Bu? Ada paling suami kalau pulang kerja. Oh iya Bu.
Kalau tidur malamnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, biasanya tidur malamnya berapa jam Bu? 8 jam. 8 jam ya Bu ya. Kalau tidur siangnya Ibu suka tidur gak? Iya, Berapa jam biasanya Bu? 2 jam. 2 jam ya Bu ya. Ibu BAK dan BAB-nya bagaimana? Teratur tidak? Iya, Teratur ya Bu ya. Biasanya seharinya, seminggunya berapa kali Ibu BAB? sehari sekali BAB. Kalau BAK-nya? 3 kali. 3 kali ya. Kalau Ibu ada kalau kebiasaan seperti merokok mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya, alhamdulillah. Ibu biasanya mandinya sehari berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali ya Bu. Keramasnya biasanya berapa kali? Per minggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya Bu ya. Kalau ganti CD-nya biasanya berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali ya Bu ya. Baik. Baik Ibu. Ini silakan untuk berganti pakaian dulu ya Bu ya di sebelah sana. Dan ini saya berikan kode untuk diisi urin ya Bu ya, secukupnya aja. Kalau begitu saya mau persiapkan dulu alat ya Bu ya. Untuk alatnya itu ini ada bak instrumen yang berisi handscoon, kemudian ada kom terbuka, ada kom tertutup yang berisi kapas, kemudian ada linek, ada baju untuk pasien, kemudian ada lila, kemudian ini ada metlin, termometer, refleks hammer, pen light, kemudian 2 buah bengkok, kemudian ini ada anduk, kemudian ada perlak, kemudian ada stetoskop, selanjutnya ada sphygmometer, ada tisu, ada kom untuk pakaian yang kotor, kemudian ada 2 buah washcloth untuk DTT dan air klorin, kemudian ada timbangan dan di sini berat badan. Selanjutnya melakukan cuci tangan dengan melepaskan semua perhiasan. Selanjutnya cuci tangan 6 langkah di air mengalir. 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya memakai handscoon. Bu maaf ini ada kuncinya. Baik Ibu, saya bilang dulu ya Bu ya. Baik Ibu, saya sekarang mau di berat badannya di baik. Ibu, saya dulu. Dimakan ya Bu ya. Silakan Bu di duduk di badan. Silakan Ibu. 150 ya Bu ya. Silakan duduk lagi. Bu, saya tes dulu ya Bu ya. Hidup kameranya lama ya? Ibu maaf ya, jadi sebentar Bu. Ini kita cek dulu ya.
Gimana? Silakan tidur Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya itu sampiran untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya lakukan pemeriksaan suhu, respirasi, dan nadi. Ibu maaf ya. Untuk suhunya normal ya Bu ya, 36,7. Terus untuk nadinya juga normal ya Bu ya, di 80 kali per menit, dan respirasinya normal ya Bu ya, di 20 kali per menit. Selanjutnya bersihkan termometer dengan mencurahkannya ke dalam cairan klorin, kemudian ke cairan sabun, lalu ke air bersih. Kemudian kita harus balik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik dari mulai kepala, muka, mata, hidung, mulut, telinga, leher, bagian dada, dan abdomen. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan pada kepala, yaitu untuk melihat rambut, kebersihan kepala, bekas luka jahitan, dan juga apakah ada benjolan. Ibu maaf ya Bu ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada benjolan. Tidak ada benjolan ya. Ibu maaf Ibu. Tidak ada luka bekas operasi, rambutnya hitam, bersih, tidak ada kebek. Selanjutnya, yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan pada muka untuk memeriksa apakah ada puding, plasma trapedarum, dan apakah muka terlihat pucat. Maaf ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mukanya tidak pucat, tidak terdapat puding, dan tidak terdapat plasma trapedarum. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeriksaan hidung untuk memeriksa apakah ada polip dan siklit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terdapat polip dan siklit. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan pada mata. Konjungtiva normal itu ya, berwarna merah muda. Matanya simetris juga itu ya. Selanjutnya memeriksa seleranya putih ya Bu ya, normal. Selanjutnya memeriksa pupil dengan mendekatkan pelet dan menjauhkan pelet. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan telinga, apakah ada pengeluaran cairan dan apakah ada kotoran. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya yaitu telinganya simetris, tidak terdapat kotoran dan tidak terdapat cairan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mulut. Ibu buka dulu mulutnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan mulut, gigi bersih, tidak ada karies dan tidak ada gigi berlubang. Untuk lidahnya tidak ada sariawannya ya Bu ya, ini bersih juga. Selanjutnya untuk bibirnya simetris ya Bu ya, tidak sumbing. Selanjutnya itu pemeriksaan leher. Ibu maaf Ibu. Ibu pelan Bu. Hasilnya tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dada atau payudara untuk melihat perbesaran, kesimetrisan, melihat putih, dan juga melihat benjolan dan rasa nyeri.
kita sentuh satu. Hasilnya tidak ada benjolan. Ibu sakit ya Bu ini? Ya Bu ya. Dan tidak ada rasa nyeri. Selanjutnya putingnya sudah menonjol, sudah terdapat pengeluaran cairan. Bu maaf, satu lagi ya Bu ya. Selanjutnya juga payudaranya simetris dan perbesarannya normal. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan Leopold. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan juga untuk menentukan bagian apa yang berada di atas fundus ibu. Dengan teknik jika kehamilan kurang dari 20 minggu menggunakan jari, yaitu menggunakan jari. Jika kehamilan kurang lebih dari 20 minggu, tepu diukur menggunakan Medline. Kita sentralkan dulu. Kemudian kita palpasi bagian atas fundus ibu. Pada saat dipalpasi, teraba bagian bulat, lunak, dan tidak melenting yang menandakan itu bagian bokong. Pengukuran dilakukan di atas sifisis pubis, Medline dibalikkan, kemudian baca hasil. Ibu hasilnya normal ya Bu ya, di 27 cm. Kemudian tentukan apa yang ada di bagian fundus uteri. Saat dilakukan palpasi, teraba bagian bulat, tidak melenting, dan lunak, yang menandakan ini bagian bokong. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan Leopold 2 untuk menentukan punggung bayi berada di bagian kiri uterus ibu atau bagian kanan uterus ibu dengan cara melakukan palpasi. Pada bagian kiri uterus ibu teraba bagian kecil-kecil yang menandakan ini ekstremitas bayi. Sedangkan bagian kanan ibu teraba bagian-bagian keras dan pipi seperti papan menandakan ini adalah bagian punggung bayi. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan Leopold 3 yaitu untuk menentukan bagian apa yang sudah berada di bawah fundus uteri ibu dan untuk menentukan apakah bagian terbawah itu sudah masuk TAP atau belum. Dengan cara satu tangan pemeriksa berada di atas fundus dan satunya lagi berada di atas sifisis pubis. Kemudian goyangkan. Pada saat dipalpasi, teraba bagian bulat, keras dan melenting yang menandakan bagian kepala. Pada saat digoyangkan, bagian kepala masih bergoyang, yang berarti itu belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 4 dilakukan jika kepala bayi sudah masuk panggul. Karena ini tidak masuk panggul, saya jelaskan saja bagaimana cara untuk memeriksanya, yaitu dengan cara perlimaan. Jika sudah masuk panggul itu disebutnya dipergen, dan jika belum masuk panggul disebutnya konvergen. Selanjutnya melakukan pemeriksaan GJJ di satu tangan pemeriksa di atas perut ibu memegang klinek dan satu lagi tangan pemeriksanya memegang tangan ibu dan hitung dalam 1 menit penuh. Hasil pemeriksaan DJJ-nya 140 kali per menit, yang berarti DJJ-nya normal. Ibu, DJJ-nya normal ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan anak genitalia. Pada kali ini tidak dilakukan pemeriksaan anak genitalia dikarenakan tidak ada indikasi yang mengharuskan pemeriksaan anak genitalia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada ekstremitas, pada bagian kaki, pada punggung kakinya, dilakukan inspeksi dan palpasi.
mengadakan puding atau pembekakan pada kaki ibu. Ibu silakan duduk ibu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ginjal dengan cara diperkusi. Ibu sakit gak bu? Udah. Sakit gak bu? Tidak. Dan melakukan auskultasi pada bagian punggung ibu. Ibu silakan untuk bilang tubuh ibu. 77. Satu kali lagi bu. 77. Satu kali lagi bu. 77. Baik bu. Bu silakan kakinya ibu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer. Ibu kakinya dilemaskan ya bu ya. Lagi, Bu. Selanjutnya melihat kesensitifan payudara. Bu maaf, tangannya tidak tersentuh ya bu. Payudaranya simetris ya bu ya. Ibu silakan untuk berganti pakaian lagi ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin ya bu ya. Nah tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui kadar hemoglobin pada tubuh ibu, apakah terdapat anemia atau tidak. Nanti ibu tolong bantu stop ya bu ya untuk darah pertamanya, kemudian untuk gula darahnya tolong bantu untuk ditekan ya bu ya, untuk dikeluarkan. Ibu kalau begitu saya persiapkan dulu alatnya ya bu ya. Pertama, pasangkan pipet sapi dengan selang penghubung, kemudian pasangkan dengan spet. Kemudian isi tabung sali dengan HCl 0,1 n. Sampai batas garis 2 mg. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penblot. Ganti lancet dengan lancet yang baru. Pasangkan kembali. Lalu berikan tisu pada klien. Ibu maaf tangannya ibu. Bu ini saya tusuk ya bu ya. Mungkin ini akan terasa sedikit sakit ya bu ya. Iya bu.
isi sampai pembatas 0,2 mili. Ini ya Bu ya. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi dari tabung lab. Kemudian aduk dengan batang pengaduk. Lalu dikasih air aquabides, maksud saya aquades, sedikit demi sedikit sampai warna darah pada tabung sama dengan warna penyesuai, warna pembanding. Jika warna sudah sesuai dengan pembanding, lalu baca hasil. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Glukosa urin. cara. Yang pertama kita masukkan Benedik 2,5 mili dari masing-masing tabung. Masukkan dengan menggunakan spuit. Kemudian masukkan urin 4 tetes pada salah satu tabung. 1, 2, 3, 4. Kemudian homogenkan terlebih dahulu. Selanjutnya nyalakan spiritus, jepit tabung lab, lalu panaskan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, sisihkan, lalu tutup spiritus. Kemudian bandingkan dengan tabung pembanding. Hasilnya yaitu glukosa pada urin ibu hamil yaitu negatif. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan protein urin. Yang pertama, memasukkan urin 2 cc ke dalam tabung masing-masing tabung reaksi.
panaskan salah satu tabung. Selanjutnya panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tutup kembali spiritus. Lalu kita bandingkan dengan tabung pembanding. Setelah dibandingkan, ternyata ada sedikit perubahan, namun perubahannya itu berwarna hijau kekuningan yang menandakan protein ibu hamil, protein urin ibu hamil negatif. Jika protein urin ibu terdapat kekeruhan, tambahkan 2 tetes asam asetat, kemudian dipanaskan kembali. Selanjutnya yaitu membereskan alat. Selanjutnya mencelupkan tangan kepada air DTT dan air sabun, kemudian ke air bersih. Selanjutnya lepaskan handphone, kemudian cuci tangan kembali. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, tadi pemeriksaannya normal semua ya Bu ya, untuk tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadinya. Nah, tadi juga untuk detak jantung janinnya normal ya Bu ya. Nah, untuk pusing mungkin itu dikarenakan perubahan hormon ya Bu ya. Selanjutnya juga tadi saya melakukan pemeriksaan lab pada Ibu dengan hasilnya protein urin normal, glukosa urin normal. Mungkin untuk pemeriksaan HB-nya kurang ya Bu ya, di angka 9 tadi ya Bu ya. Itu termasuknya anemia ringan ya Bu ya. Nah, Ibu nanti ini saya berikan obat juga ya Bu ya, suplemen tambah darah dan juga vitamin. Nah, ini sama dua-duanya diminumnya 1 kali sehari ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini yang tablet tambah darah jangan diminum berbarengan sama kopi ataupun teh ya Bu ya. Diminumnya sama air putih aja. Nah, Ibu kalau untuk makanan dan minuman Ibu harus dibanyakin minum Bu, agar nanti HB-nya juga naik kan ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga Ibu bisa memakan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan sarden, ataupun bisa memakan kacang-kacangan ya Bu ya, untuk menaikkan kadar hemoglobinnya. Nah, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya gak ada. Gak ada ya Bu ya. Kalau begitu Ibu silakan nanti Ibu datang kembali ya Bu ya 1 minggu lagi. Nah, kalau misalnya ada keluhan lain silakan Ibu datang lagi ke sini. Baik Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih Baik Ibu, semuanya. sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Setelah selesai kita bereskan alat dan kemudian cuci tangan. Selanjutnya melakukan dokumentasi.